warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Kuharap kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Tia. Kita akan membahas tematik, tema 3, subtema 4, pembelajaran 2. Silahkan disiapkan buku paketnya dan alat tulisnya ya. Nah, sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Posisi tangan berdoa, membaca doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mengetahui perubahan wujud pada proses memasak. Yang kedua, siswa dapat melakukan sikap bersatu dalam keluarga. Nah, kita langsung masuk ke materi ya. Materi pertama adalah perubahan wujud pada proses memasak. Pernahkah kalian makan permen? Jenis permen apakah yang pernah kalian makan? Permen tidak hanya berbentuk kristal yang keras, tetapi ada juga permen yang kenyal, sehingga mudah dikunyah. Permen ini terbuat dari jeli atau agar-agar. Yuk kita lihat proses pembuatannya. Nah, pertama kita baca dahulu ya alat dan bahan permen jeli. Yang pertama, jeli atau agar-agar dengan rasa yang kamu suka. Yang kedua, air sebanyak 250 ml. Yang ketiga, gula pasir sebanyak 250 gram. Lalu ada pewarna makanan dan loyang plastik. Nah, kita masuk ke dalam cara membuatnya. Yang pertama, campurlah sebungkus jeli atau agar-agar. Lalu 250 ml air, 250 gram gula, dan sedikit pewarna makanan. Masaklah campuran tersebut di atas kompor dengan api sedang. Aduklah terus-menerus hingga mendidih. Angkatlah masakan dari atas kompor. Tuanglah ke dalam loyang plastik. Biarkan hingga dingin dan mengeras. Permen jeli sudah matang. Yang kedelapan, irislah masakan sesuai dengan selera kalian, misalnya berbentuk kotak ya atau bentuk yang lainnya. Yang 9, agar awet, jemur permen di bawah terik matahari selama 2-3 hari. Yang ke-10, permen yang sudah kering dapat dikemas atau dinikmati. Nah, untuk di halaman 181 yaitu membuat 5 pertanyaan berdasarkan percobaan. Nah, ini kamu bisa tulis di buku paket ya menggunakan pensil. Yang pertama, apa bahan utama pembuatan permen jeli? Jawabannya adalah jeli atau agar-agar. Nah, yang kedua, kamu bisa catat ya. Bagaimana cara memasak permen jeli? Jawabannya adalah memasak campuran bahan-bahan di atas kompor dengan api sedang, lalu aduk terus-menerus hingga mendidih. Nah, yang ketiga, apa saja alat dan bahan untuk membuat permen jeli? Jawabannya adalah jeli atau agar-agar, air 250 ml, gula pasir 250 gram, pewarna makanan, dan loyang plastik. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan permen jeli? Jawabannya adalah permen yang mempunyai bentuk kenyal sehingga mudah dikunyah. Pertanyaan terakhir adalah bagaimana cara permen jeli supaya awet? Jawabannya adalah jemur permen jeli di bawah terik matahari 2-3 hari. Nah, selanjutnya nih ya di halaman 182 ya. Kalau misalnya di tabelnya tidak cukup, kamu bisa salin di buku tulis ya. Kamu bisa catat. Mengamati perubahan wujud benda. Nah, yang pertama nih ada pembuatan permen jeli itu peristiwa yang terjadi adalah gula dicampur dengan air. Nah, perubahan wujudnya adalah mencair karena gula itu kan masih berbentuk ini ya,
kristal kecil-kecil ya. Jadi ketika dikasih air ya, lalu dimasak dia akan mencair. Yang kedua, peristiwa. Kedua, air dipanaskan hingga mendidih. Nah, perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Ya, jadi supaya dia mengeluarkan gelembung-gelembung tuh ketika ketika dimasak. Nah, itu tandanya dia sudah mendidih ya. Makanya dinamakan dia menguap ya, dari air ke gas. Yang ketiga, peristiwa adonan permen jeli yang jadi mengental. Perubahan wujud yang terjadi adalah membeku ya. Permen jeli yang awalnya dia cairan ya, lama-lama didiamkan menjadi mengental. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi sikap bersatu. Bu, mengidentifikasi apa ya? Mengidentifikasi adalah kita mencari gambar yang berhubungan dengan sikap bersatu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini berilah tanda checklist ya pada gambar yang menunjukkan sikap bersatu. Kita lihat nih. Gambar yang pertama, yang mana ya yang merupakan sikap bersatu? Nah, ternyata yang ini ya. Ada seorang ibu dan anak-anaknya sedang bermain. Yang kedua, nah di sini ada seorang anak yang sedang mencuci piring dibantu oleh ibunya ya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar anak sedang menjemur dan adik kakak ya. Ada seorang adik yang sedang mengerjakan PR lalu dibantu kakaknya. Nah, ternyata adik yang mengerjakan PR dibantu kakaknya, itulah yang menunjukkan sikap bersatu. Selanjutnya, nah, ayah dan seorang anak sedang mencuci motor. Kenapa Bu yang sebelahnya tidak di checklist? Nah, kita lihat, yang satu anak sedang bermain boneka, sedangkan ibunya sedang memasak, jadi tidak ada tolong menolong. Lanjut, berilah tanda checklist ya, sama kayak tadi. Nah, lalu di sini gambar selanjutnya. Nah, anak dan bapak sedang memberi makan ikan ya. Selanjutnya, nah di sini ada kerja bakti antar keluarga ya. Ada yang sedang menyapu, memberi makan ikan dan lain-lain. Silahkan di checklist di buku tulisnya ya, di buku paketnya ya. Lanjut. Nah, di sini ada kegiatan tolong menolong. Pada hari Minggu, aku bangun pagi. Setelah bangun tidur, aku merapikan kamar. Kemudian, aku membantu ibu memasak di dapur. Kakak mencuci pakaian. Ayah memperbaiki sepedaku yang rusak. Sebelum makan, ayah mengingatkan kami untuk mencuci tangan. Ibu mengingatkan untuk berdoa. Pada sore hari, aku membantu ayah memberi makan ikan. Ikan dipelihara di belakang rumah. Sedangkan kakakku membantu ibu menyapu halaman rumah. Pada malam hari, kakak sering membantu aku mengerjakan PR. Kami sekeluarga saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Nah, di sini akan ada tugas yang akan kalian kerjakan ya. Tugasnya adalah ceritakanlah pengalamanmu melakukan kegiatan tolong-menolong dalam keluarga ya. Nah, kalau belum jelas silahkan buka halaman 185 bagian ayo lakukan ya, itu tugasnya. Sampai sini paham ya? Oke. Cukup sekian materi yang Bunda Tia bawakan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih untuk anak-anak Butia yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa email Butia ya. Wassalam.